Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Vicky Edukatif. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ahmad Hilmi. Nah, kita akan membahas tentang materi pendidikan Vicky di MI, yaitu apa, Pak Hilmi? Yang tugas itu untuk membuat podcast tentang materi yang kita sudah presentasikan di luar. Betul. Tentang apa? Tentang Toharo. Nah, Toharo itu kalau nggak salah meliputi apa aja sih, Hilmi? Tohara itu kalau kita bagi bisa jadi dua. Ada yang tohara untuk menghilangkan hadas kecil dan tohara untuk menghilangkan hadas besar. Ya, Toharo juga bisa menghilangkan najis nggak sih, Hilmi? Bisa. Bisa ya. Cara mungkin kalau najisnya berat Ya. itu kayak dijilat anjing dalam mikro atau dijilat kucing. Iya. Nanti ada ketentuan khusus untuk membersihkannya seperti menyempurkan dengan tanah dulu dengan air ya Sebelumnya berarti kalau misalkan membersihkan hadas dan najis, berarti toharo itu apa? Tohara itu mungkin berasal dari bahasa Arab ya, artinya itu bersuci. Nah, tohara itu nantinya terbagi lagi, ada untuk seperti wudhu, ada untuk tayamum, dan ada untuk mandi besar. Berarti toharo itu meliputi juga wudhu, tayamum, sama mandi besar atau mandi wajib. Oke. Berarti kalau misalkan yang sering kita lakukan di setiap hari berwudhu. Nah, kalau berwudhu itu secara sederhana itu definisinya itu apa? Apa sih ini definisinya? Berasal dari wadu'a itu ya. Nah, artinya bersuci dari hadas kecil. Nah, kemudian juga bisa digantikan dengan tayamum. Kalau tayamum itu menurut bahasanya adalah bersengaja atau menyengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi kita diberikan keringanan di dalam Islam itu untuk melakukan tayamum jika kita tidak menemukan air atau ada madarat lain. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita kaitkan dengan pembelajaran IDMI, cara kita menjelaskan wudhu itu kepada anak-anak itu gimana? Susah ya kalau kita langsung gitu ke anak ini menjelaskan urutan yang rinci banget ya. Jadi si anak itu harus dengan yang mudah-mudah dulu mungkin ya, seperti kayak sekarang itu ada 6, pertama itu dunia, kemudian itu apa, kata mungkin ya itu seperti dilapalkan dulu, terus lanjut membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, terus membasuh kepala, terus mengusap atau mengubah kaki. Si guru harus menyederhanakan tadi. Oh, berarti Hilmi bisa aja ya ke anak-anak tuh dengan cara nyanyian, dengan cara mungkin tepuk kudu. Tahu nggak Bapak Hilmi tepuk kudu? Aku contohin ya, misal ke anak-anak tepuk kudu, baca Bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, lalu membasuh kaki, lalu doa. Nah, seperti itu mungkin ya bisa dikaitkan dengan sedikit menyenangkan gitu ya, menyenangkan, terus menarik, bisa juga gampang dihafal gitu buat anak-anak. Itu harus lebih kreatif lagi ya. Iya betul, apalagi kan Vicky itu agak rumit ya ini buat pendidikan dasar itu, jadi agak susah gitu untuk menjelaskan ke anak-anak. Jadi seorang guru juga harus harus lebih kreatif gitu biar materi yang kompleks itu jadi sederhana gitu ya, jadi tersampaikan kepada siswa.
kira-kira nilai apa yang kita bisa ambil dari materi tohara? Nah, menurut saya ya, materi tohara juga bukan sekedar hanya kita bersuci buat sholat aja gitu, tapi tohara juga mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan, terus menjaga kebersihan diri gitu kan. Kita berwudu juga kan berarti sehari berapa kali? 5 kali ya. Nah, berarti 5 kali juga kita bisa menjaga kebersihan diri kita gitu, kebersihan rumah juga kita kan kita selalu ya membersihkan diri kan, kalau wudhu membersihkan jari-jari yang kayak gitu. Nah seperti itu. Nah, mungkin materi ini cocoknya di kelas berapa ya? Biasanya kalau toharo ya, toharo itu bisa dimulai dari kelas 4 atau 3 gitu ya. Mungkin kalau kelas 1 sama kelas 2 mah masih terlalu rumit gitu ya. Jadi fase kalau di dalam tuh fase B ya. Jadi pas C ya, mungkin untuk masalah head ya. Iya. Sekarang udah banyak gitu. Iya betul. Di SD atau siswa di SD udah head. Iya kalau kita kan hormon juga nggak sama ya setiap orang. Jadi kebanyakan sekarang tuh anak SD juga udah mulai balik gitu sih. Kalau di kelas fase C ya. Berarti itu masuknya apa sih? Tohara yang mana kalau haid itu? Buat Kita harus menjelaskan ke kelas C itu tentang mandi besar. Oh iya, mandi besar tuh kayak gimana sih? Kalau mandi besar itu seperti kita pertama wudhu itu harus niat dulu. Dan itu harus diajarkan kepada anak dengan metode mungkin talaki dulu, seperti diulang-ulang. Oh iya. Nama itu rebus lah gitu. Jadi kayak dibimbing gitu ya? Ya dituntun. Udah gitu, sekolah anak meratakan tubuhnya. Bisa kita praktikkan di kelas mungkin dengan membawa gayung aja. Kita pakai Iya. demonstrasi oleh Iya demonstrasi. jadi si anak juga paham ya gimana menjadi cara mandi besar. Jadi kalau berarti ya bisa disimpulkan bahwa tohara kan tadi ada 3 ya, wudhu, tayamum, sama mandi besar. Jadi kalau mandi besar mah itu lebih cocok dipelajari oleh kelas tinggi atau fase C ya, kelas 5 sama 6. Nah, kadang kita menemukan nggak sih permasalahan di tohara itu ya, seperti apa sih contoh masalahnya gitu? Ada pertanyaan waktu kita diskusi mungkin tentang bagaimana keadaan seseorang saat mewudukan orang yang mau wudhu, apakah orang tersebut itu harus suci dulu atau tidak? Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana itu dijawab? Menurut saya ya, kalau misalkan orang yang itu orangnya yang pengen dibantu wudhu kan gitu ya, terus apakah si orang yang membantu wudhunya itu harus dalam keadaan udah wudhu juga gitu, maksudnya pertanyaannya. Kalau menurut saya sih nggak perlu gitu ya, nggak wajib si yang bantuinnya harus punya wudhu juga, karena kan kita nggak tahu ya yang ngebantu kita tuh sedang berhadas besarkah. Kalau cewek gitu, cowok juga kan bisa ya berhadas besar, nah kan kita nggak tahu. Terus juga kalau misalkan si orangnya minta dibantuin dulu, menurut saya ya udah mending langsung tayamum aja nggak sih, ini misalnya daripada merepotkan orang lain gitu ya. Saya lebih baik ya udah tayamum aja orang yang pengen wudhunya itu, jadi diganti wudhunya dengan tayamum. Tapi menurut saya itu ada 2 kondisi gitu ya. Pertama, kalau mau menyentuh seorang yang mau wudhunya, kita harus suci dulu gitu ya, supaya tidak mengaritkan. Oh iya. Nah, kalau kita tidak mau kena orang yang wudhu, misalkan mau
apa mau nuangin air doang, nah jadi boleh kita tidak wudhu juga gitu. Ya, seperti itu. Lalu ada pertanyaan kedua nggak sih waktu itu apa ya? Kalau kita dalam kalau rambut rontok gitu ketika haid gitu, nanti si rambutnya itu yang rontok itu apakah dibawa pas kita mandi wajib kah atau bagaimana? Menurut saya ya, setelah saya baca dari jurnal tidak perlu dihabiskan. Ada juga yang berpendapat para ulama masjid di sebuah kami ya. Tapi saya mengambilnya yang tidak diharuskan. Kenapa? Karena seorang ketika haid itu kan semuanya itu mempunyai hadas besar. Nah, Ya. otomatis nanti kalau mau adusnya itu harus sedang headnya itu berhenti. Nah jadi ketika headnya berhenti maka nah itu yang wajib diadusnya itu pada waktu berhentinya. Gitu ya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ya emang wajib gitu ya dikumpulkan dan dibawa pas kita mandi wajib gitu. Karena kan kita itu semua kita kan berhadas besar ya, maksudnya nggak sedang pada suci. Terus kalau misalkan kita nggak tahu ya kita meninggal gitu, terus nanti itu kan kita dikubur ya, nanti si rambut yang belum suci itu kan akan apa ya, kalau bahasa ini meminta pertanggungjawaban itu kenapa saya nggak disucikan dulu gitu. Tapi itu kembali ke pertanyaan kita ya, ada yang melakukan seperti itu atau enggak, ada juga yang ya udah gitu ya. Iya. Sedikit banyak atau banyak sekali perbedaan pendapat, tapi kita tidak boleh saling menyalahkan. Semuanya itu punya dalilnya masing-masing. Karena Islam juga kan tidak memperibet segala sesuatu ya, apalagi ini. Lalu ada apa lagi pertanyaannya? Tentang tayamum. Tayamum di kendaraan itu. Nah, kan di kendaraan itu otomatis sudah dipakai oleh orang lain ya. Sedangkan yang waktu kita jelasin itu kita tidak boleh memakai bekas orang lain, tayamum bekas orang lain atau yang mana? Ya kalau misalkan kita nih di kendaraan ya, kalau kita mau wudhu di kendaraan terus sebelumnya ada orang yang tayamum juga gitu di situ di tempat itu, tapi kita yang tidak tahu dan kalian tidak tahu bahwa ada orang yang tayamum di situ juga, sebenarnya nggak apa-apa ya kan, karena kita dalam keadaan nggak tahu ada orang gitu. Mungkin kalau misalkan kita itu udah ada yang tayamum, kita tahu tuh udah ada yang tayamum di tempat itu, nah, maka lebih baik kita cari tempat yang lain buat tayamum. Tentunya juga yang tempat buat yang bersih juga ya. Kalau di kursi itu kan pasti orang mengambil angin ya, Iya. sudah Iya ya, terganti lagi debunya ya istilahnya. kayak di review atau Iya. tapi kita kembali lagi kepada pendapat masing-masing karena semuanya juga sultan dapat diberikan dan ada dalilnya. Malahan kan wudhu juga apa ya, rukun wudhu ya banyak apa menurut mazhab masing-masing itu kan sama kayak waktu yang kita jelasin kemarin kan Imam Syafi'i berapa ya. Jadi itu juga bisa dijadikan apa ya, acuan ya buat kita. Jadi nggak usah memperibet kenapa ini berbeda, kenapa itu berbeda, karena kan semuanya juga punya acuan yang masing-masing. Yang penting nggak apa ya, nggak keluar dari syariat gitu. Itu berdasarkan penjelasan Pak Yudi ya.
itu Pak Yudi pernah menjelaskan ada saat kita presentasi, nah kita itu boleh mengambil satu madhab saja, jangan campur-campur. Jadi kalau misalkan kita nyari enaknya aja, misalkan sekarang sholat tarawih misalkan mau dimulai dia sholat 11, nah nanti kalau dia kan dia itu nah ya sholatnya mungkin agak cepat, jadi kalau sampai jamaahnya kayak kalau sholat tarawihnya Oh gitu, nggak boleh seperti itu ya. Iya, karena kan menggunakan masjid kayak gitu tuh nggak sembarangan dan maksudnya nggak seenaknya kita kan. Misalkan kalau kita lagi bepergian terus ke masjid, tapi misalkan imamnya tuh berbeda dengan kita mazhabnya, nah itu baru bisa mengikuti mazhab yang ada di situ, seperti itu ya. Kayak di Mekah juga kan kita berbeda ya mazhabnya, jadi ya ikuti aja yang ada di sana gitu kan. soalnya kalau di kayak tua misalnya dia kan bersentuhan laki-laki kan bisa melakukan wudhu ya kan di muka itu kan iya kita kan berbondong-bondong ya maksudnya jadi batal lagi iya kan misalnya oh berarti bisa disimpulkan ya maksudnya tidak memberatkan dan tidak memperlibat itu seperti itu ya maksudnya. Jadi itulah ya Islam itu tidak memberatkan misalnya, terus juga tidak apa ya cinta perdamaian gitu ya. Nah mungkin itu saja yang dapat kami bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, salah perbuatan, salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.